Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, sukacita? Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita masih berkumpul menikmati ibadah PA online di rumah masing-masing oleh karena situasi corona saat ini. Tapi kita bersyukur, kita sehat, kita kuat. Itu karena siapa? Tuhan Yesus. Oke, kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Susahnya aku taat. Ikuti adik-adik. 1, 2, 3. Ya. Susahnya aku taat. Lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur. Lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Iya, kita anak-anak Tuhan Yesus, kita anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh mengikuti PA online, itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah kami yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Allah berkarya, bekerja atas hidup kami, atas hati kami, atas pikiran kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang kami andalkan, yang memberkati kami satu persatu. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Temanya apa? Sama-sama kita baca ya. Belajar seperti Yusuf. Belajar seperti Yusuf. Nah, adik-adik dengar dulu ceritanya ya. Ini ada cerita loh. Lihat. Ini si Nia. Nia sedang ngapain? Dia bilang, "Mama, aku demam, Mama. Aku sakit." Nia sedang sakit. Nia demam, Nia batuk. Kira-kira kalau adik-adik sakit, adik-adik dibiarkan mama aja? Nggak minum obat? Nggak berobat? Tidak ya sayang ya. Sama seperti Nia. Karena Nia sakit, Nia demam, Nia batuk. Lalu mama dan papanya khawatir, cemas. Lalu mereka membawa Nia ke dokter untuk berobat. Setelah bertemu dengan dokter, diperiksa, lalu diberi obat. Nah, di rumah dikasih mama obat. "Ini ya nak, obatnya biar sembuh." Nia bilang begini, "Oh, nggak mau Mama, bau Mama," kata si Nia. Lalu Mama bilang, "Nak, kalau mau sembuh, obatnya harus diminum." Dia bilang, "Ma, tenggorokanku sakit, susah menelan, nggak mau minum obat, Ma. Aku malas, nggak mau, Ma." Nah adik-adik, kalau Mama menuruti apa yang dikatakan Nia, dia tidak mau minum obat, kira-kira bisa nggak sembuh Nianya? Tidak ya? Iya. Lalu mamanya menasehati Nia. "Nia, kan kita sudah berobat. Kata dokter, obatnya harus diminum supaya sembuh, supaya sehat. Nah,
harus diminum ya sayang ya. Mamanya membujuk si Nia supaya minum obat. Semula tetap juga si Nia bilang, "Gak mau mama." Tapi mamanya bilang, kalau Nia mau taat sama perintah dokter, mau menuruti perintah mama, nah Nia pasti sembuh. Akhirnya Nia pun meminum obatnya. Setelah beberapa hari meminum obatnya, Nia sembuh. Wah, dia bersuka cita, dia senang, dia bisa bermain-main. Karena apa? Karena dia melakukan perintah orang tuanya. Dia menuruti perintah dokternya. Coba kalau dia nggak menuruti. Coba kalau dia tidak taat. Wah, dia tidak sehat seperti ini. Dia tidak bisa bermain-main lagi dengan temannya. Ya kan adik-adik? Adik-adik, kadang-kadang kita susah untuk taat. Ya, karena apa? Karena kita tahu ada hal yang tidak menyenangkan waktu melakukan perintah itu. Sama seperti si Nia tadi. Dia nggak suka minum obat, makanya dia cari alasan. Ya, nah kita bukan harus menuruti perintah orang tua saja, perintah dokter, tetapi juga menuruti perintah Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar, juga lewat Alkitab yang kita baca dan kita lakukan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yusuf yang memilih untuk taat kepada Tuhan, walaupun Yusuf tahu kalau Yusuf itu akan mengalami hal yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, nah lihat, anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Nah, Yusuf taat kepada kehendak Tuhan Allah. Hal itu dibuktikannya dengan Yusuf menikahi Maria. Nah, dan memberi nama pada anak itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dosa-dosa manusia
Dialah juru selamat bagi dunia. Dialah raja segala raja yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Allah memberikan perintahnya kepada Yusuf melalui mimpi, itu tidak selalu seperti itu. Tuhan Allah tidak selalu memberikan perintahnya melalui mimpi supaya kita taati. Tuhan justru sudah menyatakan kehendaknya di dalam Alkitab, ya. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya di dalam Alkitab. Sekarang tugas kita ngapain? Nah, kita harus rajin membaca Alkitab, kita mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau kita seperti Yusuf yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Lihat adik-adik, Yusuf taat pada perintah Tuhan. Yusuf mau dipakai Tuhan Allah untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Untuk itu adik-adik, mari belajar taat seperti Yusuf dengan mengikuti pesan Tuhan yang disampaikan melalui orang tua, apakah itu guru sekolah minggu atau orang-orang yang sayang kepada kita. Kalau kita taat pada Tuhan, kita pasti mengutamakan Tuhan. Nah, maka Tuhan akan membentuk karakter kita yang semakin membaik, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti apa itu? Lihat, suka berdoa. Jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa, ya. Bahkan mau beraktivitas juga kita berdoa. Nah, jangan lupa rajin belajar. Ya. Kalau ada sampah yang jatuh di jalan, jangan bilang, ini nggak sampahku, aku nggak mau buang. Enggak, kita harus menunjukkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ambil sampahnya, kita buang ke tempat sampah. Nah, kalau mama bilang, nak, rapikan rumah kita ya nak. Mau ya sayang ya, rapi itu indah. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Nah, taat melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan makan makanan yang bergizi. Untuk itu adik-adik, mari belajar seperti Yusuf yang taat melakukan perintah Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari belajar seperti Yusuf yang taat perintah Tuhan. Amin. Nah, kita mau baca ayat hafalan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 yang isinya, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Oke adik-adik, dipelajari ya. Nah, pengumuman bagi adik-adik, kalau minggu depan adalah minggu yang terakhir kita PA online di tahun 2020 ini. Jadi adik-adik semangat mengikuti PA online minggu depan untuk yang terakhir kali. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kalau Yusuf ya Tuhan Yesus taat kepada perintah Tuhan, dia mau ya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, inilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau juga ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus melakukan perintah Tuhan. Kami mau seperti Yusuf ya Tuhan. Jadikanlah kami Yusuf kecil yang taat pada perintah Tuhan, yang taat pada perintah orang tua, bahkan taat kepada perintah pemerintahan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami untuk semakin merubah ya Tuhan sikap-sikap kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami semakin mencintai Tuhan. Biarlah kami semakin menuruti perintah Tuhan dan perintah orang tua kami. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk semakin taat dan setia kepadamu. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Berkati orang tua mereka dan keluarga mereka. Berkati juga kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Allah yang berkarya di dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh, sehingga kami mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami ya Tuhan Yesus, dan lewat itu semuanya ya Tuhan, nama Tuhan Yesus kami tinggikan dan kami muliakan. Amin. Kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.